Rian Furi, NIM saya 240705121. Saya dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Islam Negeri Araniri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang macam-macam diagram alir atau yang lebih kenal dengan istilah flowchart. Nah, apa itu flowchart? Flowchart adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan logis dari suatu proses, baik itu proses bisnis, proses pemrograman komputer, atau proses kerja lainnya. Macam-macam diagram alir terbagi menjadi 5. Yang pertama, flowchart system. Flowchart system adalah menunjukkan alur kerja atau proses dalam suatu sistem secara menyeluruh. Yang kedua, flowchart dokumen. Flowchart dokumen menjelaskan aliran dokumen dan informasi dari satu bagian ke bagian lain dalam sistem. Yang ketiga, flowchart proses. Flowchart proses menggambarkan urutan proses yang dilakukan dalam suatu prosedur. Selanjutnya, flowchart program. Flowchart program menggambarkan logika dalam suatu program komputer. Yang terakhir adalah flowchart skematik. Flowchart skematik memadukan elemen gambar teknik dan simbol flowchart untuk proses teknis tertentu. Kita akan membuat flowchart. Flowchart ini dibuat untuk menggambarkan alur program sederhana yang menghitung luas persegi panjang berdasarkan input pengguna. Program dimulai dari simbol start yang menandai awal proses perhitungan. Kemudian kita komen dan kita tuliskan menghitung luas persegi panjang. Kemudian kita deklarasi variabel. Pertama, dideklarasi 3 variabel bertipe integer, yaitu panjang, kemudian deklarasi integer lebar. Dan yang terakhir, variabel integer luas. Nah, variabel-variabel ini akan menyimpan data input dan hasil perhitungannya. Kemudian kita outputkan panjangnya yang menampilkan teks panjang persegi panjang. Setelah kita masukkan nilai panjangnya, kita akan memasukkan input panjangnya. Nah, misalnya kita masukkan nilai panjangnya 12. Nilai ini disimpan ke dalam variabel panjang. Nah, kemudian kita outputkan lebarnya. Menampilkan teks lebar persegi panjang. Kemudian kita inputkan lebarnya juga. Misalnya kita masukkan nilai lebarnya 15 cm. Nilai ini disimpan ke dalam variabel lebar. Kemudian kita proses perhitungannya atau assign. Rumusnya luas sama dengan panjang kali lebar. Dan selanjutnya kita outputkan lagi hasil perhitungannya. Luas persegi panjang adalah
setelah kita memasukkan nilainya, terakhir flowchart berakhir di simbol N yang menandakan proses telah selesai. Nah, sekarang kita akan membuat flowchart menggunakan wujud chart. Sebelum membuat, kita tentukan dulu tujuannya untuk menghitung luas persegi panjang. Kemudian kita gunakan simbol oval yang menandakan awal program. Kemudian di dalamnya kita tuliskan mulai. Setelah itu kita masukkan langkah input. Gunakan simbol jajar genjang. Dan kita masukkan lebar. Setelah itu kita proses perhitungan, timbulnya persegi panjang. Di dalamnya kita tulis luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian kita menampilkan hasilnya menggunakan simbol jajar genjang. Dan kita tuliskan tampilkan luas. Dan yang terakhir, kita masukkan simbol oval kembali sebagai penutup alur. Dan kita tuliskan selesai. Jadi, flowchart ini menunjukkan alur kerja dari program sederhana untuk menghitung luas persegi panjang, dari mulai input, perhitungan, hingga hasil ditampilkan. Flowchart seperti ini sangat membantu agar kita memahami logika program dengan lebih mudah. Setelah kita menjelaskan tentang flowchart, kita jadi memahami bagaimana alur logika sebuah program yang dirancang sebelum dituliskan ke dalam kode. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang percabangan if dan switch dalam pemrograman C. Apa itu percabangan? Percabangan adalah struktur logika dalam pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dua bentuk utama percabangan adalah if dan switch. Percabangan if itu digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi logika benar atau salah. Selanjutnya percabangan switch. Percabangan switch ini digunakan untuk mengevaluasi nilai tetap, biasanya pada variabel yang bertipe integer atau char. Berikut ini adalah contoh percabangan if dalam pemrograman C. Ini adalah library standar input atau output. Kita butuh ini agar bisa menggunakan fungsi primitif untuk mencetak ke layar. Kemudian, int main ini adalah fungsi utama dalam program C. Untuk semua eksekusi dimulai dari sini. Kemudian di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel bernama nilai dan memberi nilainya 75.
Baris ini adalah kondisi. Jika nilai besar atau sama dengan 65, maka dianggap lulus. Kalau kondisi di atas terpenuhi, program akan mencetak lulus. Kalau nilai kurang 65, maka program mencetak tidak lulus. Nah, run, dan outputnya lulus. Karena jika nilai besar atau sama dengan 65, maka outputnya lulus. Selanjutnya kita akan membahas contoh sederhana penggunaan percabangan switch dalam bahasa C.
Sekarang kita perhatikan program di layar. Pada baris keempat, terdapat sebuah variabel bernama kategori yang diisi dengan nilai 2. Pada bagian suite, kita melakukan pengecekan terhadap nilai kategori. Artinya, program akan mengecek isi variabel kategori, kemudian mencocokkannya dengan beberapa pilihan case. Jika kategori bernilai 1, maka program akan mencetak predikat A, lalu keluar dari suite dengan break. Jika kategori bernilai 2, maka program akan mencetak predikat B. Ini yang akan dijalankan karena kategori memang 2. Jika nilainya bukan 1 dan bukan 2, maka default akan dijalankan. Ini seperti else dalam percebangan if. Karena kategori bernilai 2, maka program akan menampilkan. Setelah kita membuat program, kita akan menekan run. Karena kategori bernilai 2, maka program akan menampilkan predikat B. Setelah kita mempelajari tentang percebangan if dan switch, kita sudah memahami bagaimana membuat suatu program yang bisa mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir yang sangat penting, yaitu perulangan atau looping. Tapi pada bagian ini kita fokus dulu pada content loop menggunakan while. Apa itu content loop? Content loop adalah perulangan yang tidak diketahui berapa kali akan dijalankan. Biasanya tuh digunakan saat kita menunggu kondisi tertentu dari pengguna atau sampai pengguna memasukkan input khusus. Mari kita melihat contoh penggunaannya while. Nah, dan kita di sini deklarasikan sebuah variabel angka untuk menyimpan input dari pengguna. Lalu program akan langsung meminta pengguna memasukkan angka pertama. Kita ketik misalnya 5, lalu enter. Nilai ini masuk ke variabel angka. Program akan masuk ke perulangan ini. Artinya, selama angka yang dimasukkan bukan -1, program akan terus berjalan. Akan menampilkan angka yang tadi dimasukkan. Lalu program meminta angka lagi. Sampai pengguna mengetik -1. Saat pengguna mengetik -1, maka kondisi angka seru sama dengan -1 menjadi salah atau false, dan program keluar dari perulangan.
atau selesai. Setelah kita membuat program, kita akan menekan Run. Nah, mengapa error? Karena pengguna tidak mengetik 5, 10, lalu -1, maka run-nya tidak muncul, maka outputnya tidak muncul. Setelah kita mengetik 5, 10, lalu -1, outputnya akan muncul. Sekian penjelasan kita hari ini tentang flowchart, percambangan if dan switch, serta account backlog menggunakan while. Semoga materi ini bisa